Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan, pada kesempatan sore kali ini saya akan membahas sedikit tentang jaringan 4G LTE yang ada di Indonesia ya. Oke, rekan-rekan semua pasti tidak asing dengan jaringan 4G ini, karena jaringan 4G ini untuk kecepatannya jauh lebih baik dari jaringan 3G atau H+ ya. Oke rekan-rekan, untuk jaringan 4G itu dibedakan menjadi ada frekuensi 900 MHz, ada frekuensi 1800, ada frekuensi 2100, dan ada frekuensi 2300 ya. Oke, adapun untuk jaringan 4G LTE biasanya ada istilah FDD. Untuk istilah FDD itu yaitu frekuensi definition duplex ya. Untuk FDD, dan pada umumnya untuk frekuensi jaringan yang ada di Indonesia itu menggunakan frekuensi 900, 1800, 2100, dan 2300 ya rekan-rekan. Adapun untuk jenis operator yang digunakan yaitu untuk XL itu menggunakan frekuensi 900, 1800, dan untuk 4G plusnya dari XL itu menggunakan frekuensi 2100. Oke, untuk frekuensi kartu Indosat sama, untuk frekuensinya yaitu 900, frekuensi 4G plusnya 2100. Dan untuk frekuensi dari Telkomsel dan Smartfren ini sangat berbeda, karena untuk frekuensi 4G plus dari Smartfren dan Telkomsel itu menggunakan jaringan 2300 MHz untuk 4G plusnya. Adapun untuk kelemahan dan kelebihan dari frekuensi tersebut yaitu untuk frekuensi terbaik menurut saya yaitu frekuensi yang menggunakan jaringan 4G plus. Untuk jaringan XL, XIS, dan jaringan Indosat itu menggunakan frekuensi 2100 untuk 4G plusnya. Dan untuk Telkomsel dan Smartfren menggunakan jaringan 2300 untuk frekuensi 4G plusnya. Oke, adapun jenis jaringan itu dibedakan CAT-nya ya. Kita menyebutnya CAT biasanya tertera di dalam router atau modem. Biasanya kalau kita beli router itu untuk harganya tergantung CAT-nya ya, ada CAT 1, CAT 2, CAT 3, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk CAT dan kecepatannya ya. Untuk kategori LTE CAT 1 itu untuk kecepatan download hanya 10,3 Mbps dan uploadnya 5,2 Mbps. Dan untuk LTE CAT 2 untuk downloadnya 51 Mbps dan uploadnya 25,5 Mbps. Untuk LTE CAT 3 itu downloadnya 102 Mbps dan uploadnya dapat 51 Mbps. Oke rekan-rekan, untuk selanjutnya yaitu LTE CAT 4. Oke, untuk LTE CAT 4 itu untuk kecepatan downloadnya dapat 150,8 Mbps. Dan untuk kecepatan upload kita dapat 51 Mbps. LTE CAT 5 untuk kecepatan download 299,6 Mbps, uploadnya 75,4 Mbps. Dan LTE CAT 6 untuk download 301,5 Mbps, untuk upload 51 Mbps. LTE CAT 7 30,1 Mbps dan untuk uploadnya 100,2 Mbps. Dan selanjutnya untuk LTE CAT 8 untuk kecepatan downloadnya 300 Mbps, untuk kecepatan uploadnya 150 Mbps. Oke, untuk LTE CAT 9 ini untuk kecepatan downloadnya ini sudah di angka 450,2 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya hanya 51 Mbps. Untuk LTE CAT 10 untuk kecepatan downloadnya dapat kecepatan
152,2 Mbps dan uploadnya 102 Mbps. Jadi untuk CAT 9 dan CAT 10 untuk kecepatan downloadnya sama, yang membedakan yaitu kecepatan uploadnya. Kalau LTE CAT 9 kecepatan uploadnya 51 Mbps, kalau LTE CAT 10 kecepatannya 102 Mbps. Kemudian kita ke CAT 11. Untuk CAT 11 untuk kecepatan downloadnya 600,3 Mbps dan kecepatan unduh hanya 51 Mbps. Dan selanjutnya CAT 12 sama ya, untuk kecepatan downloadnya 600,3 Mbps dan untuk unduhnya 100,2 Mbps. Untuk LTE CAT 11 dan 12 ini untuk kecepatan downloadnya sama, yang membedakan kecepatan uploadnya lebih tinggi dari CAT 11. Dan yang terakhir untuk CAT 13 untuk kecepatan downloadnya 391,7 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya 150,8 Mbps. Oke, jadi rekan-rekan semua, kalau ingin membeli modem silahkan dilihat dulu untuk modemnya LTE-nya dapat CAT berapa. Misal dapat CAT 12, untuk kecepatan downloadnya jauh lebih baik dari CAT 7 dan CAT 8. Oke rekan-rekan, untuk rekan-rekan semua yang menggunakan modem Huawei B310S, untuk kategorinya LTE-nya CAT 6 ya, untuk Huawei B310S. Dan untuk Huawei B620S itu LTE CAT-nya sudah 6 ya. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin membeli modem, alangkah baiknya kita lihat dulu spesifikasinya 4G LTE-nya CAT berapa dan modem tersebut sudah unlock di frekuensi berapa ya rekan-rekan. Dan sebelum membeli modem, saya sarankan untuk rekan-rekan semua silakan untuk melihat frekuensi dari jaringan di rumah kalian atau di tempat kalian menggunakan aplikasi Netmonster. Oke, saya tunjukkan untuk aplikasinya di Play Store ya. Kita pergi ke Play Store saja. Saya akan tunjukkan aplikasi dari Netmonster tersebut. Oke, kita ketik di pencarian, kita ketik Netmonster. Oke, ini sudah muncul. Ini ya rekan-rekan, Netmonster ini fungsinya untuk kita melihat kekuatan jaringan dari suatu provider yang ada di tempat kalian. Misalnya di tempat kalian ada frekuensi 1800, saya sarankan untuk membeli modem yang unlock di frekuensi 1800. Kecuali rekan-rekan semua yang sudah mendapat jaringan 4G LTE dari Telkomsel menggunakan frekuensi 2300, saya sarankan untuk membeli modem yang murah meriah dan kualitasnya sudah teruji, yaitu modem bot BL400 ya, bot Titan BL400. Karena bot Titan BL400 itu untuk antenanya untuk modemnya sudah didesain untuk outdoor, dan keunggulan dari modem tersebut yaitu bisa menangkap sinyal dengan baik tanpa ada antena eksternal. Oke rekan-rekan, untuk aplikasinya seperti ini. Untuk silahkan rekan-rekan yang mau melihat atau mau mencari frekuensi jaringan apa saja yang ada di tempat rekan-rekan semua, silahkan untuk download aplikasi Netmonster. Untuk tutorial cara mencarinya saya kasih videonya di video selanjutnya ya. Berhubung ini tempat saya di pedesaan, ini sinyal di HP tidak mau muncul sama sekali kalau tidak dibawa keluar. Oke rekan-rekan, cukup segitu saja video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingatkan kembali, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya agar saya lebih giat lagi untuk mengupload dan
Semoga tutorial dari saya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.